kita lihat yang ada di depan mata kita, guru kita Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, saudara. Kita lihat bagaimana saat ini beliau diperlakukan dengan luar biasa zalim, ibadallah. Pidato beliau 2 tahun yang lalu, Al-Ghifari. Saya pikir Habib Bahar berhasil keluar malam ini dari Polda Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan Habib Bahar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak? Kalau begitu umat Islam berpolitik penting atau tidak? Coba semuanya kembali duduk. Siap kembali duduk? Siap lanjutkan acara kita? Siap lanjutkan sampai habis? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, saudara, lantas bagaimana Habib? Oleh karena itu saudara, saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini, ibadallah, saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini, karena hal tersebut makanya umat Islam di bawah komando para ulama memutuskan untuk 2019 kurang kompak, 2019 kurang keras, 2019. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib kemana sih, kenapa sih di mana-mana bicara 2019 ganti presiden, di sini bicara ganti presiden, di sana bicara ganti presiden, di sini bicara Prabowo, di sana bicara Prabowo. Oh, jangan-jangan Habib ditawari jabatannya sama Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib ditawari uangnya sama Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib diiming-imingi akan mimpin BUMN sama Prabowo ya? Saudara, saya bukan orang partai, saya nggak ada urusan dengan partai. Saya demi Allah tidak sepeser pun pernah terima dari partai, saudara. Tapi kenapa kita perjuangkan 2019 ganti presiden? Yang pertama, karena kita udah nggak sanggup kedoliman demi kedoliman di negeri ini, saudara. Betul, betul, betul. Nggak usah jauh-jauh Pak Bu, kita lihat yang ada di depan mata kita, guru kita Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, saudara. Kita lihat bagaimana saat ini beliau diperlakukan dengan luar biasa zalim, ibadallah. Pidato beliau 2 tahun yang lalu, pidato lama Pak Bu, itu pidato beliau yang viral, yang masalah Jokowi Pak Bu. Pidato 2 tahun yang lalu, pidato lama. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara? Pidato tersebut dipotong dari 1 jam cuma 2 menit, kemudian diviralkan, ibadallah. Setelah diviralkan, dilaporkan sama salah satu politisi PSI yang namanya Mu'annas Aidit ke Polda, ibadallah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Begitu dilaporkan, nggak pakai lama-lama, langsung diproses cepat. Beberapa hari kemudian Habib Bahar langsung dicekal, nggak boleh keluar negeri, saudara. Langsung hari Kamis berikutnya beliau diperiksa 13 jam, saudara. 13 jam diperiksa di Mabes Polri, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Status beliau langsung naik jadi tersangka. Masya Allah. Ini masalah belum selesai. Tahu-tahu ada satu masalah baru. Ada satu orang, dia pakai rambut panjang, saudara. Rambutnya dipirangkan. Kemudian dia pakai peci dari kayu kayak Habib Bahar, saudara. Akhirnya dia ngaku-ngaku jadi Habib Bahar. Yang satu lagi ngaku-ngaku juga jadi Al-Attas, padahal bukan habaib. Dia berangkat ke Bali, di Bali nipu orang di mana-mana, saudara. Di Bali dia nipu orang, dia ngaku dirinya Habib Bahar bin Smith, kemudian dia tipu orang, dia ambil duit orang, saudara, kemudian sampai minta tiket dan lain sebagainya. Orang tersebut dirugikan, ditipu, umat ditipu. Yang pertama menipu sebagai keluarga Nabi, yang kedua menipu harta orang, bawa-bawa nama Habib Bahar, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau pulang ke Jakarta, saudara, santri-santri Habib Bahar marah, Habib Bahar juga marah. Ini orang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, ngaku-ngaku punya darah Nabi, padahal tidak ada. Dan ngaku-ngaku Habib Bahar nipu orang-orang. Akhirnya karena Habib Bahar marah, saudara, terjadilah apa yang terjadi. Ada yang mengatakan pada saya, Habib, saya kalau ngelihat video yang beredar itu
Waduh, itu kejam betul itu Habib Bahar. Habib Bahar luar biasa. Saudara, saya tadi buka-buka kitab madhab Maliki, saudara. Di kitab madhab Maliki, saya nemukan satu ibarat yang luar biasa. Penting santri-santri untuk paham ibarat tersebut, saudara. Catat baik-baik. Di dalam kitab madhab Maliki, yang ditulis oleh Al-Imamul Qarafi, saudara. Imam Qarafi, nah kita kalau mau menukil dari satu madhab, nukil madhab Malik, jangan dari kitab Syafi'iyah. Karena takut nggak madbut, saudara. Kalau mau nukil dari pendapat madhab Malik, harus kembali langsung ke kitab Malikiyahnya, saudara. Saya cek langsung ke kitab Malikiyah. Ada seorang ulama besar dari madhab Malik, namanya Al-Imamul Qarafi. Imam Qarafi itu penulis kitab usul fikih yang terkenal, namanya Al-Furuq, saudara. Orang kalau belajar usul fikih pasti tahu kitab Imam Qarafi yang namanya Al-Furuq. Nah, Imam Qarafi punya kitab lain yang judulnya Ad-Dakhirah. Ayo sama-sama santri Banten kita ngaji, saudara. Banten siap ngaji? Siap ngaji? Habib, kenapa Habib Bahar kejam? Kenapa sampai seperti itu Habib? Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Baca sama-sama, saudara. Al-Imam Al-Qarafi mengatakan dalam kitabnya Ad-Dakhirah, halaman ke-31 jilid ke-12, bahwasanya far'un qala Malikun man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kadiban yudrabu darban waji'an wa yushharu wa yuhbasu tawilan hatta tadhhara taubatuh li'annahu istakhaffa bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Imam Qarafi, Pak Bu? Kita simak baik-baik. Far'un, farak dari salah satu masalah. Qala Malikun, berkata Al-Imam Malik. Tahu Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i, Imam madhab 4 ahlu sunnah, madhab fikih ahlu sunnah wal jamaah ada berapa? Ada 4. Yang pertama madhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua madhab Maliki, Al-Imam Malik. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hamba. Nah, di dalam madhab Maliki, Al-Imam Malik mengatakan, saudara, bahwasanya manintasaba, catat baik-baik, manintasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kadiban, barang siapa yang berbohong, bukan keturunan Nabi, bukan cucu Nabi, bukan habaib, tapi ngakunya cucu Nabi, bukan habaib, tapi ngakunya habaib, padahal dia kalau cinta saja sama habaib, saudara, udah mulia, nggak usah pakai ngaku habaib, cinta saja. Dalam sebuah syair dikatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing ashabul kahfi, tahu anjing, saudara? Tahu anjing? Anjing, saudara, najis. Kalau dalam madhab Syafi'i najisnya mughaladhah, saudara. Kalau sampai dia kalbun akur, kalau sampai dia anjing gila, maka termasuk hayawan ghairu muhtaram, boleh dibunuh, saudara. Manakala sampai kategori anjing gila, ibadallah, anjing, karena dia cinta kepada ashabul kahfi, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan namanya dalam Al-Quran. Alhamdulillah, karena cinta sama ashabul kahfi, seorang anjing dimuliakan. Sebuah anjing, saudara, bukan sebuah, seekor. Seekor anjing dimuliakan karena mencintai ashabul kahfi. Kata syair, fa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Kalau anjing saja bisa mulia karena mencintai ashabul kahfi, maka bagaimana kalau aku cinta kepada keluarga Nabi? Allah tidak akan menyia-nyiakan cintaku kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cinta saja sama keluarga Nabi udah mulia, saudara. Nggak usah pakai ngaku-ngaku keluarga Nabi, betul? Betul. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Malik, manintasaba ila baitin Nabi, barang siapa yang bohong ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, bukan Habib tapi ngaku Habib, maka apa hukumannya, konsekuensinya? Kata Imam Malik, saudara, yudrabu darban waji'an, maka konsekuensinya dia dipukul dengan pukulan yang keras, saudara. Dipukul supaya jerah,
supaya kapok. Bahkan gak sampai di situ Pak Bu. Apa kata Imam Malik lanjutannya? Wa yushhar. Bukan cuma dipukul, diviralkan kata Imam Malik, saudara. Habib, emang zaman Imam Malik udah ada viral, Habib? Itu istilah saja. Diumumkan, diviralkan, dimasyhurkan, saudara. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau ini orang bohong, bukan keluarga Nabi ibadallah. Terus dilanjutkan lagi, wa yuhbasu tawilan, dikurung yang lama, saudara, dipenjarakan sampai kapan? Hatta tadhhara taubatuhu, sampai betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu. Kenapa kok sampai demikian, Habib? Masa orang cuma ngaku Habib aja nggak boleh? Masa yang alatos ngaku alatos aja, yang bukan alatos ngaku alatos nggak boleh? Masa yang bukan bin Syihab ngaku bin Syihab saja nggak boleh? Kejam banget si Imam Malik, Habib. Kenapa kok begitu? Saudara, Imam Malik menjelaskan di sini, li'annahu istakhaffa bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang bukan cucu Nabi tapi dia bohong atas nama Nabi, dia ngaku-ngaku keluarga Nabi, pada hakikatnya dia telah merendahkan hak Nabi, pada hakikatnya dia telah menghina Nabi, saudara. Saya mau tanya, kira-kira orang menghina Nabi, merendahkan Nabi, dipukul wajar atau tidak? Kurang kompak, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ketika video itu viral di salah satu grup, saudara, ada satu Kiai Madura di grup tersebut. Kiai Madura bilang apa? Oh, ini kok Habib Bahar mukulnya lembut banget ini. Ini kalau di Madura belum ada apa-apanya. Ini mestinya kalau ada orang ngaku Habib di Madura nipu-nipu, mestinya dipenggal kepalanya, saudara. Bukan cuma dipukul doang. Artinya apa, saudara? Ternyata di syariat ada landasannya, ada dalilnya. Jangan sembarangan ngaku-ngaku keluarga Nabi, hukumannya berat, sama dengan menghina Nabi, saudara. Makanya oleh karena itu, saudara, Habib Bahar melakukan tersebut itu musabab, itu adalah efek, reaksi, itu adalah akibat, saudara. Terus sebabnya apa? Sebabnya apa, Habib? Kalau ada sebab ada musabab. Kalau ada musabab pasti ada sebab. Sebabnya apa, Habib? Sebabnya karena ada orang yang ngaku-ngaku keluarga Rasulullah, dia merendahkan Rasulullah, sama saja menghina Rasulullah. Makanya wajar kalau sampai beliau marah seperti itu, saudara. Dan kalau memang polisi mau menyelesaikan masalah, sebetulnya kesalah, saudara. Sebetulnya lihat sebabnya dulu, baru selesaikan musababnya. Lihat sebab dulu, baru selesaikan akibatnya. Oh, ini Habib Bahar marah gara-gara apa? Oh, marah gara-gara ada yang ngaku sebagai habaib, kemudian dia nipu, saudara, kemudian dia membuat orang rugi. Artinya apa? Ini orang yang pertama telah memasukkan identitas, kemudian yang ketiga, yang kedua telah melakukan penipuan, kemudian yang ketiga, saudara, artinya dia telah melakukan, saudara, pencemaran nama baik terhadap Habib Bahar. Wajar kalau beliau marah. Seharusnya bukan Habib Bahar yang ditangkap, tapi seharusnya, saudara, si penipu yang ngaku-ngaku habaib, seharusnya dia yang dipenjara, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Santri Banten, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, bahaya atau tidak? Kalau ada yang ngaku sebagai keluarga Nabi, hukumannya berat atau tidak? Kurang kompak, berat atau tidak? Kalau gitu siap jaga kemurnian nasab keluarga Nabi, siap jaga kemurnian ahlul bait Nabi, siap bela Nabi dari segala macam penghinaan. Takbir, sallu ala Nabi. Begitu masalah ini rame, saudara, nggak pakai lama-lama, langsung 2 orang ditangkap. Setelah itu Habib Bahar kemarin dipanggil ke Polda Bandung, saudara, dan saat ini beliau langsung ditahan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam melihat beliau ditahan, umat Islam jadi benci atau makin cinta, saudara? Jawab yang jujur, jadi benci atau makin cinta? Kurang keras, jadi benci atau makin cinta? Jadi benci atau makin cinta? Kenapa, saudara? Giliran ada ulama yang dianggap salah, prosesnya begitu cepat, saudara, begitu sigap. Saya bukan mengatakan habaib maksum, saudara, habaib nggak bisa salah, tidak. Habaib bisa benar, bisa salah. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa kesalahannya diproses begitu cepat, saudara? Giliran penista agama diprosesnya, masya Allah, lambat luar biasa, saudara.
Guntur Romli, dia nistakan agama berkali-kali, sampai sekarang belum ditangkap ibadah Allah. Begitu juga siapa namanya, Busok, tahu Busok? Dia katakan konde lebih bagus dari cadar, kemudian kidung lebih bagus saudara dari suara azan. Saya mau tanya, itu namanya penghinaan atau bukan? Kurang kompak, penghinaan atau bukan? Penghinaan atau bukan? Penghinaan luar biasa saudara. Tapi sampai sekarang aman, tenang-tenang saja, belum dipanggil saudara. Victor Laskodat terang-terangan diumumkan perang kepada umat Islam saudara. Tapi sampai sekarang aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak diproses ibadah Allah. Nggak sampai di situ. Abu Janda, tahu Abu Janda saudara? Tahu Abu Janda? Itu Abu Janda tukang adu domba umat Islam, betul? Abu Janda tukang adu domba FPI dan NU, betul? Padahal FPI NU sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama Syafi'iyah, sama-sama Asy'ariyah, sama-sama Maulid, sama-sama Tahlil, sama-sama ziarah kubur, sama-sama istighosah, sama-sama manaqiban, tapi diadu domba oleh Abu Janda saudara, betul? Saudara, apa yang dikatakan oleh Abu Janda? Belum lama Abu Janda mengatakan dengan sombongnya saudara, bahwasanya bendera tauhid, bendera bertuliskan tauhid, kata Abu Janda adalah bendera teroris saudara. Saya mau tanya, umat Islam lihat Abu Janda mengatakan bendera tauhid adalah bendera teroris, sakit hati atau tidak? Kurang kompak, sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Akhirnya dilaporkan sama salah satu habaib, Habib Ali Muhammad Al-Attas. Sampai sekarang saudara, jangankan ditangkap, diproses hukum saja belum saudara. Nggak sampai di situ saudara, ada seorang anak Cina saudara, anak remaja Cina, badannya keker berotot saudara, bukan anak kecil saudara. Apa yang dia lakukan? Saya ngomong demikian bukan berarti saya ngina Cina, bukan. Cina sebagai ras tidak boleh dihina, karena ras itu adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh hina Cina karena rasnya. Seseorang dilahirkan dengan ras, bukan pilihannya, tapi kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan hina rasnya saudara, nggak boleh kita merendahkan dengan dasar ras. Tapi faktanya ada seorang anak Cina, sambil nggak pakai baju saudara, badannya berotot, dia pegang foto presiden saudara, dipegang foto Jokowi. Apa dia katakan ibadah Allah? Ini Jokowi adalah kacung saya saudara. Kemudian apa dia katakan? Saya pengen tembak ini Jokowi ibadah Allah. Rame, viral, begitu rame, begitu viral ibadah Allah. Apa kata polisi? Oh, itu kan cuma bercandaan anak-anak saja. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Saya mau tanya, kira-kira seperti ini adil atau tidak? Kurang kompak, adil atau tidak? Dulu sebelum putaran kedua Pilkada Jakarta, 3 posko FPI di Jakarta dilempar bom molotov saudara. Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya, pelakunya siapa nggak ketahuan saudara. Sebelum Pilkada putaran kedua, tablik akbar imam besar di Cawang dikirimi bom mobil saudara, sudah meledak bom tersebut, tapi karena perlindungan Allah tidak sampai kena ke jamaah saudara. Tapi sampai sekarang pelakunya belum ketahuan siapa, nggak ada proses kelanjutannya. Padahal bom, kalau Habib Bahar baru mukul, ini bom saudara, ancamannya nyawa, ancamannya banyak orang, tidak ada kelanjutannya. Nggak sampai di situ saudara, Novel Baswedan bukan lagi dipukul, disiram air keras saudara, disiram air keras sampai matanya buta. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang?